Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis perbedaan sistem kompensasi antara bank swasta dan BUMN studi kasus Bank BCA dan Bank BRI. Dengan saya Renata Aurelia dan rekan-rekan saya dari Masyarani, Putri Rizky, Indarmati dan Marcelia Juta. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam menghadapi dinamika persaingan di perbankan, kompensasi menjadi instrumen strategis yang menentukan kualitas dan motivasi sumber daya manusia. BCA sebagai bank swasta mengedepankan kompensasi kompetitif berbasis kinerja. Sedangkan BRI sebagai BUMN menawarkan stabilitas melalui gaji tetap dan jaminan kesejahteraan jangka panjang. Perbedaan karakteristik ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji sistem kompensasi masing-masing institusi guna memahami keunggulan, kelemahan, serta implikasi bagi kinerja karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perbandingan sistem kompensasi BCA dan BRI sebagai acuan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya adalah masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan di Bank BCA dan Bank BRI. Yang kedua, apa keunggulan dan kelemahan sistem kompensasi di Bank BCA dibandingkan dengan Bank BRI. Yang ketiga, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan sistem kompensasi di kedua bank. Selanjutnya tujuan penelitian pun ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan sistem kompensasi Bank BCA dan Bank BRI. Yang kedua, menganalisis keunggulan dan kelemahan kompensasi di masing-masing bank. Yang ketiga, memberikan rekomendasi bagi kedua bank dalam penyempurnaan sistem kompensasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marcel. Berikutnya ada bank. Definisi dari bank pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Tujuan utama didirikan bank adalah untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat serta berperan sebagai lembaga intermediasi yang berhubungan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Berikutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ini ada 2. Yang pertama, bank umum seperti BCA, BRI, dan Mandiri. Lalu yang kedua ada bank perkreditan rakyat seperti BPR, Dana Mandiri, dan BPR Nusantara. Berikutnya ada cara kerja bank. Menurut Kasmir 2014, cara kerja bank adalah menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya dan kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berikutnya ada kompensasi. Definisi dari kompensasi ini adalah menurut Syafir Mahfud Prawira, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukaran dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Fungsi kompensasi ini ada 2. Yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif, dan yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ada tujuan kompensasi. Yang pertama, itu kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, stabilitas karyawan. Dan yang terakhir, disiplin. Berikutnya indikator kompensasi, yaitu ada 2. Pertama, kompensasi bersifat memotivasi, dan yang kedua, kompensasi bersifat kebijakan. Faktor kompensasi ini ada 5. Yang pertama, produktivitas. Kedua, kemampuan membayar. Yang ketiga, kesediaan membayar. Yang keempat, meminta tenaga kerja. Dan yang terakhir, organisasi karyawan. Berikutnya jenis kompensasi, yaitu ada 2. Yang pertama, kompensasi langsung seperti upah dan gaji. Dan yang kedua, kompensasi tidak langsung seperti benefit dan pelayanan.
Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sistem kompensasi pada Bank BCA, perusahaan swasta, dan Bank BRI, instansi pemerintah, dengan cara membandingkan keunggulan dan kelemahannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun sumber data yang digunakan meliputi 1 jurnal dan artikel ilmiah, 2 laporan tahunan atau annual report, 3 buku dan literatur akademik, yang keempat ada dokumen resmi dan sumber online. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Teknik pengumpulan data, adapun langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi sumber literatur, yang kedua pengumpulan dokumen, yang ketiga pencatatan dan klasifikasi informasi, yang keempat seleksi dan reduksi data. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif. Adapun tahap analisis data meliputi reduksi data atau data reduction, 2 penyajian data, 3 analisis komparatif, yang keempat penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya ada keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik sesuai dengan pendekatan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teori, yang ketiga penelitian peneliti, dan keempat konsistensi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Sumarani. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada profil BCA. Bank Sentral Asia atau BCA sendiri adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1957 dan berfokus pada layanan perbankan transaksi. Adapun visi dari PT BCA ini sendiri adalah bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Adapun misinya yang pertama membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi, yang kedua keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, yang ketiga memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, yang keempat meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder dari BCA. Selanjutnya ada profil BRI. Bank Rakyat Indonesia yang biasa disebut dengan BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia ini atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden D. Arya Wijatmaja tanggal 16 Desember 1895. Adapun visi yaitu mitra keuangan sumber hidup terpercaya untuk pertumbuhan berkelanjutan. Adapun misinya yang pertama memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan layanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah. Adapun yang kedua menyediakan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja. Yang ketiga bekerja dengan optimal dan baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem kompensasi. Yang pertama dari Bank BCA. BCA menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja yang menekankan pencapaian target individu dan unit kerja. Kompensasi di BCA meliputi yang satu ada gaji pokok kompetitif,
Yang kedua ada bonus dan insentif berbasis target atau MBO. Yang ketiga ada insentif penjualan dan prestasi. Yang keempat ada Employee Stock Option Program sebagai penghargaan jangka panjang. Yang kelima ada tunjangan kesehatan, fasilitas kesejahteraan dan pelatihan karir. Selanjutnya pada Bank BRI menerapkan sistem kompensasi yang stabil, terstruktur dan mengutamakan kesejahteraan jangka panjang sesuai karakter BUMN. Komponen kompensasi BRI meliputi yang pertama ada gaji pokok tetap, yang kedua ada tunjangan keluarga, jabatan, transportasi dan kesehatan. Yang ketiga ada dana pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat pelatihan berjenjang dan jenjang karir berbasis struktur birokrasi. Dan yang terakhir ada insentif kerja. Selanjutnya ada kelemahan dan keunggulan. Yang pertama pada Bank BCA, keunggulan sistem kompensasi BCA meliputi yang pertama ada bonus besar untuk karyawan berprestasi. Yang kedua sistem remunerasi kompetitif dibanding rata-rata industri. Yang ketiga mendorong motivasi dan produktivitas tinggi. Selanjutnya ada kelemahan sistem kompensasi pada Bank BCA. Yang pertama ada tekanan kerja tinggi karena target ketat. Yang kedua ketidakpastian pendapatan. Dan yang ketiga resiko stres dan kelelahan kerja atau work overload. Selanjutnya ada pada Bank BRI, keunggulan sistem kompensasi Bank BRI meliputi yang pertama ada stabilitas gaji dan tunjangan sangat baik. Yang kedua perlindungan sosial lengkap seperti BPJS dan pensiun. Yang ketiga rasa aman dalam jangka panjang. Selanjutnya ada kelemahan sistem kompensasi pada Bank BRI. Yang pertama bonus berbasis kinerja relatif kecil. Yang kedua sistem karir cenderung lambat karena birokrasi. Dan yang terakhir ada motivasi kompetitif tidak sekuat sektor swasta. Berikutnya ada hasil pembahasan. Dari hasil analisis perbandingan sistem kompensasi menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang diterapkan BCA dan BRI memiliki perbedaan yang cukup signifikan. BCA sebagai bank sentral menerapkan kompensasi berbasis kinerja dengan bonus, insentif, dan peluang karir yang kompetitif sehingga mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan meskipun menimbulkan tekanan kerja yang lebih tinggi. Sementara itu, BRI sebagai BUMN menawarkan kompensasi yang stabil melalui gaji tetap, tunjangan lengkap, program kesejahteraan, serta jaminan pensiun yang kuat, yang memberikan rasa aman bagi karyawan, tetapi kurang mendorong motivasi kompetitif. Jadi kesimpulan dari hasil analisis bahwa sistem kompensasi di BCA dan BRI memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan karakter perusahaan. BCA unggul dalam daya saing remunerasi, fleksibilitas dan penghargaan yang tinggi, harga terhadap prestasi, namun menghadapi tantangan berupa tekanan kerja yang tinggi. Sedangkan BRI unggul dalam stabilitas, jaminan pensiun, dan perlindungan sosial, namun relatif kurang memberikan penghargaan berbasis kinerja yang kompetitif. Dengan demikian, dapat disarankan bahwa BCA perlu menyeimbangkan aspek kinerja dengan kesejahteraan psikologis karyawan, sedangkan BRI perlu memperkuat insentif berbasis prestasi untuk meningkatkan motivasi kerja. Jika kedua pendekatan ini digabungkan, maka sistem kompensasi akan lebih adil, seimbang, dan mampu mendorong loyalitas serta produktivitas karyawan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.